Keilmuan Bribka Purna Ahmad Fahmi SHMH kian bersinar di dunia perkebunan. Itu terbukti karena ia ditunjuk Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menjadi narasumber pada kegiatan berskala nasional. Kegiatan yang digelar di Auditorium Gedung F Kementan Jakarta Pusat pada 1 Desember 2023 itu bertepatan dengan rapat koordinasi penguatan dan percepatan kegiatan pelaksanaan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. Dipilihnya Bribka Purna Ahmad Fahmi itu karena dia dinilai berhasil mengelola sebuah koperasi perkebunan sawit hingga mendapatkan dana sarpras dan menyalurkan beasiswa kepada anak-anak petani sawit ke perguruan tinggi melalui dana perkebunan kelapa sawit atau BPD PKS. Kegiatan dihadiri oleh jajaran pimpinan Kementerian Pertanian, jajaran pimpinan Dirjen Perkebunan, pimpinan Badan Pengelolaan Dana Kelapa Sawit atau BPDPKS, pimpinan KLHK, pimpinan ATR atau BPN, seluruh kepala dinas pertanian dan perkebunan se-Indonesia. Bribka Purna Ahmad Fahmi dengan baik memberikan materi. Hal itu terlihat dengan antusiasnya para peserta saat mengikuti kegiatan. Manajer grup KPNT itu pun sangat menguasai materi dalam memaparkan materi tentang pendirian koperasi KPNT hingga mendapatkan sertifikasi ISPO dan dana sarana prasarana untuk perkebunan kelapa sawit dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Secara rinci dan lugas, pensiunan polisi yang kini terdaftar sebagai calon legislatif DPRD Kabupaten Merangin daerah pemilihan 1 dari Partai Gerindra itu menjelaskan materi, termasuk memberikan pengalamannya mendirikan koperasi KPNT. Menurutnya, salah satu upaya dalam mendirikan sebuah koperasi adalah tekad dan kemauan untuk terus belajar dengan membangun kemitraan. Ditambahkannya, atas kepercayaan pemerintah pusat terhadap dirinya menjadi salah satu narasumber, ia berharap keilmuannya dapat berkembang. Sebagai anak bangsa yang berstatus pensiunan Polri itu, siap mendedikasikan diri dimanapun berada, termasuk membangun Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Pada awalnya koperasi kami dengan keanggotaan 70 orang dengan luas lahan 400 hektar. Di saat itu Pak, kami sulit untuk mengajak para petani karena belum ada contohnya Pak. Dengan berjalannya waktu dan kami membuat suatu kerjasama dengan perusahaan, yaitu perusahaan Wilmar, kami mendapat bimbingan dari perusahaan Wilmar. Alhamdulillah tahun 2019 kami sudah mendapatkan sertifikasi ISPO yang dibiayai oleh Wilmar. Seterusnya juga kami coba untuk menerobos atau program dana sarpras. Alhamdulillah pada tahun 2020 kami mengajukan, tahun 2021 kami mendapatkan dana sarpras peningkatan jalan yang kami kerjakan 11 kilo 700 dengan dana 3.377.000.000. Dapatkan juga dana sarpras mesin alat pertanian eskavator dengan dana 1,8 miliar. Kita berikan aplaus. Jadi di sini Pak, kami memikirkan petani, kami ingin petani itu maju. Di saat kami mengajukan dana ini, kami masih manual Pak. Dengan mengajukan dana ini, rekonteknya kami buat sendiri otodidak. Alhamdulillah dana pengajuannya dari dinas kabupaten kami sangat didukung maupun provinsi, membawa pemberkasan itu sendiri ke Dirjen Bun. Alhamdulillah juga Dirjen Bun sangat mensupport kami. Dan kami juga yang pertama Pak, rekomtek sarpras jalan maupun alat pertanian. Intinya juga Pak dari Koperasi Perkasa Tantan untuk anak beasiswa.
sudah 44 anak beasiswa petani kami yang sudah mendapatkan beasiswa. Metode kami di sini, kami memberi pelajaran kepada anak-anak petani selama 3 bulan. Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Andi Nur Alam Syah mendorong agar sistem akses untuk pengadaan Sarpras sudah menggunakan e-katalog supaya pengadaan Sarpras untuk program perkebunan kelapa sawit ini bisa lancar. Untuk diketahui, Bribka Purna Ahmad Fahmi pada pemilu 2024 maju dalam pemilihan calon legislatif DPRD Kabupaten Merangin dari Partai Gerindra. Ia bertekad ingin membangun daerah Merangin. Maju dengan nomor urut 2 di partai nomor urut 2 Gerindra, Bribka Purna Ahmad Fahmi menyebut jalur ini sengaja ditempuh karena dianggap bisa menampung aspirasi dari berbagai kalangan termasuk petani. Ia mengaku lahir dari kalangan petani. Tentunya memperjuangkan nasib petani akan menjadi prioritasnya.